Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah pemakaman tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan angker. Namanya adalah Pemakaman Rimbun Jaya. Legenda di desa tersebut mengatakan bahwa pemakaman itu dipenuhi dengan roh jahat yang terperangkap di dalamnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, seorang pemuda bernama Rizky nekat mengunjungi Pemakaman Rimbun Jaya bersama temannya, Dika, yang tertarik dengan dunia supranatural. Mereka berdua memasuki pemakaman dengan hati yang penuh dengan ketegangan, namun juga rasa penasaran yang kuat. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara bisikan yang samar-samar, seolah-olah seseorang berbicara dari balik kuburan. Rizky dan Dika semakin penasaran, lalu berjalan mendekati salah satu kuburan yang terlihat paling tua dan usang. Ketika mereka berdiri di depan kuburan itu, suara bisikan semakin jelas terdengar. Rasanya seakan-akan suara itu memanggil mereka untuk membuka kuburan itu. Tanpa pikir panjang, Rizky dan Dika mulai menggali tanah di sekitar kuburan tersebut. Namun, ketika mereka hampir mencapai peti mati di dalam kuburan, tanah di sekitar mereka tiba-tiba berguncang dan terdengar suara derap langkah yang mendekat dengan cepat. Tanpa mereka sadari, mereka telah membangunkan roh jahat yang terperangkap di dalam kuburan itu selama berabad-abad. Dalam kepanikan, Rizky dan Dika berusaha melarikan diri, namun terjebak di antara batu nisan dan pohon-pohon yang rimbun. Suara bisikan semakin keras, mengisi malam gelap dengan ketakutan yang mencekam. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dengan selamat, namun kisah Pemakaman Rimbun Jaya dan bisikan dari kuburan itu akan selalu menghantui pikiran mereka selamanya. Setelah malam yang menakutkan di Pemakaman Rimbun Jaya, Rizky dan Dika kembali ke rumah mereka dengan hati yang gemetar. Mereka berdua sepakat untuk tidak pernah lagi menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan dunia supranatural. Namun, seminggu setelah kejadian itu, Dika mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, dia melihat sosok bayangan gelap yang terus memanggil namanya dari dalam kuburan. Setiap malam, suara bisikan itu semakin keras dan menakutkan. Rizky yang khawatir dengan kondisi Dika, mencoba mencari tahu tentang sejarah Pemakaman Rimbun Jaya. Dia menemukan bahwa pemakaman tersebut dulunya digunakan sebagai tempat penyiksaan oleh seorang dukun hitam yang jahat. Dukun itu dikatakan telah menguburkan banyak korban hidup-hidup di dalam kuburan, dan roh mereka masih menghantui tempat itu hingga sekarang. Ketika Rizky berusaha mengungkap misteri di balik suara bisikan itu, dia menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang menimpa Dika adalah dengan menghadapi roh jahat yang mereka bangunkan. Dengan penuh tekad, Rizky dan Dika kembali ke Pemakaman Rimbun Jaya pada malam berikutnya. Mereka membawa bunga-bunga segar dan dupa sebagai tanda penghormatan kepada roh-roh yang terperangkap di dalam pemakaman itu. Dalam sebuah upacara kecil, mereka memohon maaf atas perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak lagi mengganggu ketenangan roh-roh tersebut. Setelah itu, suara bisikan dari kuburan perlahan-lahan mereda dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Rizky dan Dika berhasil membebaskan diri mereka dari teror yang menakutkan, dan kini mereka dapat tidur dengan tenang tanpa harus dihantui oleh mimpi buruk dan bisikan dari kuburan lagi. Setelah mengatasi teror di Pemakaman Rimbun Jaya, Rizky dan Dika merasa lega bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut. Namun, beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar desa mereka. Orang-orang melaporkan adanya penampakan sosok bayangan gelap di malam hari, dan suara-suara aneh terdengar dari pepohonan di sekitar pemakaman. Desa itu dipenuhi dengan ketakutan dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rizky dan Dika sadar bahwa mereka belum sepenuhnya mengatasi masalah tersebut. Mereka menyadari bahwa roh jahat yang mereka bangunkan mungkin telah mengambil alih desa mereka sebagai tempat tinggal baru mereka. Tanpa ragu, Rizky dan Dika memutuskan untuk menghadapi roh jahat itu sekali lagi. Mereka meminta bantuan seorang ahli supranatural yang tinggal di desa tetangga untuk membantu mereka mengusir roh jahat itu dari desa mereka. Dengan bantuan ahli supranatural itu, mereka melakukan ritual khusus di sekitar pemakaman untuk mengusir roh jahat tersebut. Mereka membakar dupa, membaca mantra kuno, dan menaburkan garam di sekitar batas desa untuk menciptakan perlindungan spiritual. Setelah ritual selesai, suasana di desa mulai kembali normal dan kejadian aneh itu berhenti. Rizky dan Dika merasa lega bahwa mereka telah berhasil mengusir roh jahat itu dan menyelamatkan desa mereka dari bahaya yang mengancam. Sejak saat itu, Pemakaman Rimbun Jaya tidak lagi menjadi sumber ketakutan dan teror bagi penduduk desa.
Rizky dan Dika pun belajar dari pengalaman mereka bahwa dunia supranatural memang penuh dengan misteri dan bahaya, namun dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka bisa menghadapinya dan melindungi yang mereka cintai.